Hai guys, selamat datang di video kali ini. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita nggak lepas dari smartphone. Mulai dari chatting, update status, sampai berbagi momen lucu bareng teman. Tapi, pernah nggak sih kalian mikir, kalau hal-hal kecil yang kita lakukan di dunia maya bisa jadi bumerang buat diri sendiri? Misalnya nih, pernah nggak iseng screenshot chat temen yang typo, terus kirim ke grup lain sambil tawa-ketawa? Awalnya memang lucu, bikin suasana jadi cair, dan kadang jadi bahan candaan seru. Tapi, tanpa sadar, kita udah mulai masuk ke wilayah privasi orang lain. Kadang, cuma karena pengen seru-seruan, kita lupa kalau yang kita bagikan itu sebenarnya bisa bikin orang lain malu, atau bahkan sakit hati. Sampai akhirnya kamu sadar, ini bisa aja aku di lain waktu. Siapa tahu, suatu saat chat atau foto kamu juga disebarin tanpa izin. Rasanya pasti nggak enak kan? Di momen itu, kita baru sadar kalau apa yang kita lakukan ke orang lain bisa balik ke diri sendiri. Fitur screenshot itu kayak pisau lipat, kecil, praktis, gampang dipakai. Tapi kalau disalahgunakan, bisa banget menusuk reputasi orang. Satu klik aja, informasi pribadi bisa tersebar kemana-mana. Nggak cuma soal typo, kadang ada juga yang nyebarin curhatan, foto, atau data penting tanpa izin. Bahayanya, sekali tersebar, susah banget buat narik balik. Bayangin, cuma gara-gara satu klik, nama baik seseorang bisa hancur, hubungan bisa retak, bahkan karier bisa terancam. Nggak sedikit loh, kasus pertemanan bubar, keluarga jadi renggang, atau bahkan orang kehilangan pekerjaan cuma karena screenshot yang tersebar tanpa kontrol. Serem, kan? Kadang, niatnya cuma bercanda, tapi akibatnya bisa fatal. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas 16 bahaya screenshot yang mungkin nggak pernah kamu sadari sebelumnya. Mulai dari yang kelihatan sepele, sampai yang bisa berdampak besar dalam hidup kamu. Kita bakal kupas tuntas, biar kamu makin paham dan bisa lebih bijak dalam menggunakan fitur ini. Dijamin, setelah nonton video ini, kamu bakal mikir 2 kali sebelum pencet tombol SS lagi. Karena kadang, hal kecil yang kita anggap sepele, bisa jadi masalah besar kalau nggak hati-hati. Yuk, langsung aja kita mulai. Siapkan diri kamu, dan jangan lupa catat poin-poin pentingnya. Let's go! Namanya juga pribadi, artinya hanya untuk kamu dan lawan bicara. Chat itu seharusnya jadi ruang aman, tempat kita bisa ngobrol bebas tanpa takut isi percakapan bocor kemana-mana. Tapi, di era digital kayak sekarang, privasi kadang terasa rapuh banget. Satu klik, satu screenshot, bisa langsung mengubah obrolan yang tadinya cuma milik 2 orang, jadi konsumsi publik. Seharusnya cuma kamu dan lawan bicara yang tahu isi chatnya. Tapi kenyataannya, kadang ada aja yang nggak bisa nahan diri buat nyebarin isi chat ke orang lain. Entah karena iseng, pengen lucu-lucuan, atau sekadar cari perhatian. Di tangan orang iseng, chat pribadi bisa jadi tontonan warga satu RT, bahkan bisa viral di media sosial. Bayangin aja, obrolan yang tadinya cuma buat kamu dan temanmu, tiba-tiba jadi bahan ketawa-ketawa orang yang bahkan nggak kamu kenal. Gak perlu CCTV, cukup satu SS dan internet, tiba-tiba chat kamu udah jadi bahan gosip. Sekali tersebar, susah banget buat narik kembali. Orang-orang bisa salah paham, bahkan bisa jadi masalah besar kalau isi chatnya sensitif. Kadang yang nyebarin screenshot itu nggak mikir panjang soal dampaknya. Mereka cuma mikir seru atau lucu. Tanpa sadar bisa aja bikin orang lain malu, sakit hati, atau bahkan kehilangan kepercayaan. Padahal, bisa aja chat tuh berisi informasi sensitif yang nggak seharusnya diketahui orang lain. Bisa soal masalah pribadi, rahasia pekerjaan, atau hal-hal yang kalau bocor bisa merugikan banyak pihak. Makanya yuk, mulai sekarang kita sama-sama jaga privasi. Hargai kepercayaan orang yang udah mau cerita atau ngobrol sama kita lewat chat. Jangan gampang screenshot chat orang lain, apalagi kalau isinya sensitif. Pikir dulu sebelum bertindak, karena sekali tersebar nggak bisa dihapus begitu aja. Privasi itu hak asasi, bukan bahan candaan. Setiap orang berhak merasa aman dan nyaman saat berkomunikasi. Yuk, jadi generasi yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menjaga privasi, baik milik sendiri maupun orang lain. Ini nih, salah satu bahaya screenshot yang paling ngeselin. Bayangin, kamu chat, aku mau bunuh dia, dalam lomba catur. Tapi yang di screenshot cuma bagian, aku mau bunuh dia. Selamat datang di penjara persepsi netizen. Tiba-tiba kamu dicap psikopat, padahal cuma bercanda. Makanya, hati-hati banget kalau bercanda di chat. Pastikan konteksnya jelas, jangan sampai disalahartikan. Kadang, satu potongan chat-chat bisa bikin hidupmu berubah.
Lagi galau, kamu curhat panjang lebar ke sahabat. Semua unek-unek kamu tumpahin, sampai nangis-nangis di depan layar HP. Besoknya screenshot chat kamu udah beredar di media sosial. Lebih parah, chat kamu dijadiin meme orang gagal move on club. Terima kasih screenshot. Pesan moralnya, hati-hati sama screenshot. Aib hari ini bisa jadi meme besok. Mikir-mikir dulu sebelum kirim chat yang terlalu pribadi. Drama di grup chat. Sudah biasa. Hampir semua orang pasti pernah mengalaminya, entah di grup keluarga, teman, atau bahkan rekan kerja. Kadang, masalah kecil bisa jadi besar hanya karena satu pesan yang salah paham. Salah satu biang keladinya, screenshot. Fitur yang satu ini memang praktis, tapi juga bisa jadi sumber masalah kalau tidak digunakan dengan bijak. Misal, si A ngomong A di grup A, lalu si B diam-diam screenshot dan kirim ke grup B. Tanpa konfirmasi, pesan itu bisa disalahartikan. Grup B tersinggung, lalu bikin grup C buat gibahin grup A. Drama pun makin melebar dan gosip jadi makin panas. Akhirnya rakyat grup pun jadi korban. Banyak yang merasa tidak nyaman, bahkan bisa sampai ada yang keluar grup karena tidak tahan dengan suasana panas. Peace was never an option. Setiap hari ada saja yang tersinggung dan suasana makin keruh. Stop sebarkan screenshot antar grup. Sebelum share, pikirkan dulu dampaknya. Jangan sampai niat bercanda malah jadi bumerang. Daripada jadi provokator, mending jadi mediator. Jadilah penyejuk, bukan pemicu keributan. Bikin grup chat adem, ayem, tantrum, dan bebas drama. Karena suasana nyaman di grup itu tanggung jawab bersama. Kamu lagi kasmaran, tiap hari chat sama gebetan. Suatu hari, gebetan ngirim chat yang bikin kamu GR. Saking senengnya, kamu screenshot buat share ke sahabat, tapi malah terkirim ke gebetan sendiri. Seketika, kamu jadi siluet misterius di daftar blokiran. Usaha PDKT berbulan-bulan lenyap gara-gara salah kirim screenshot. Di era digital, apa sih yang nggak bisa dipalsuin? Chat juga bisa direkayasa. Jangan gampang percaya sama screenshot chat di internet. Bisa aja itu hasil editan orang iseng atau sengaja dibuat untuk menjatuhkan orang lain. Selalu cek and recheck setiap informasi yang kamu terima. Jangan langsung percaya, apalagi dari sumber nggak jelas. Screenshot chat orang lain tanpa izin, itu sama aja kayak buka gorden rumah orang pas dia lagi santai. Niat kamu apa? Ingat, setiap orang berhak atas privasinya. Jangan melanggar privasi orang lain hanya karena keisengan. Dulu, mungkin kamu pernah ngirim chat alay ke teman. Tapi dunia maya itu kejam. Chat yang udah terkubur bisa aja muncul lagi ke permukaan. Screenshot chat itu disebar tanpa izin kamu. Makanya, hati-hati sama jejak digital. Pernah nggak kamu sungkan ngomong jujur di chat karena takut di screenshot? Akhirnya, semua orang jadi serba jaga image. Curhat jadi kayak press release, bukan curhat lagi. Kalau terus-terusan takut, kapan bisa membangun hubungan yang tulus? Dunia maya itu kejam. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal kalau diabadikan dalam screenshot. Misal, kamu salah ngomong di grup chat, niatnya bercanda, tapi menyinggung orang lain. Kalau chat kamu di screenshot dan disebar, siap-siap jadi bulan-bulanan netizen. Sekali screenshot salah upload, netizen berubah jadi jaksa, hakim, sekaligus algojo. Tanpa sidang, kamu langsung divonis bersalah. Serem kan? Bayangin, kamu udah susah payah membangun reputasi baik selama bertahun-tahun. Tapi, reputasi kamu hancur hanya karena satu screenshot chat. Mungkin chat itu hasil editan, atau konteksnya dipelintir. Reputasi itu ibarat gelas kaca. Sekali pecah, susah untuk disatukan kembali. Screenshot chat bisa jadi alat memanipulasi atau memeras orang lain. Jangan pernah kasih celah untuk disalahgunakan. Jaga rahasia, jaga privasi. Kamu dan pacar udah pacaran bertahun-tahun. Tapi suatu hari, kamu nemuin screenshot chat pacar dengan orang lain. Hati kamu hancur, langsung nuduh pacar selingkuh. Ternyata chat itu cuma obrolan iseng soal tugas kuliah. Salah tafsir screenshot, hubungan pun kandas. Jangan buru-buru percaya screenshot. Selalu cek fakta sebelum ambil keputusan. Sekarang orang-orang jadi lebih hati-hati ngomong di chat, takut di screenshot dan dihujat netizen. Bukan karena nggak mau belajar, tapi karena takut, jangan-jangan di SS nih.
Kalau terus-terusan takut, kapan kita bisa berkembang? Screenshot nggak cuma bikin drama di pertemanan, tapi juga bisa membahayakan karier. Misal kamu curhat soal kerjaan di chat kantor. Ternyata chat kamu di screenshot dan disebar ke orang lain. Satu screenshot bisa bikin satu tim kena semprot, atasan dicurigai, bahkan ada yang dipecat. Bahkan kalau itu cuma typo, hati-hati banget kalau chat sama teman kantor. Screenshot tanpa izin, apalagi yang bersifat pribadi, bisa jadi pelanggaran privasi. Kalau yang kamu sebar itu fitnah, kamu bisa dilaporkan secara hukum. Pinter itu bukan yang tahu caranya sebar SS, tapi yang tahu kapan harus enggak. Yuk, bijak dalam menggunakan teknologi. Jadi masih mau sembarangan pencet tombol SS? Screenshot itu kayak peluru. Sekali lepas, kamu nggak bisa tarik balik. Dunia maya itu lama ingat, pendek sabar. Bukan berarti kita nggak boleh screenshot. Tapi pikir dulu sebelum bagikan. Kadang yang kita bagikan hari ini bisa jadi alasan penyesalan besok. Yang bijak itu yang pinter jaga rahasia.